Salam sukacita dan salam damai sejahtera untuk semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersukacita saat ini karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Janjimu Seperti Fajar. Mari kita nyanyikan bersama-sama penuh dengan semangat dan bersukacita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan pengampunan dosa yang selalu Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk mampu memahami semua rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu. Dan semua anak-anak Tuhan yang telah siap memberi hatinya serta waktunya, juga pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan, mereka juga selalu diperlengkapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bagi anak-anak kami yang memiliki Alkitab, silakan ambil Alkitabnya, kita membaca kitab Perjanjian Lama yang diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara
dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersuka cita bahwa selalu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempergunakan waktu yang ada supaya kita memiliki kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan, yang dipercayakan Tuhan itu adalah kasih karunia yang sangat besar bagi kita semua. Saat ini tema kita adalah aku berharga. Ayo, mari anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, coba kita ingat apakah memang benar-benar kita berharga. Kalau memang kita melihat bahwa kita berharga, berarti kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Cara hidup kita seperti orang yang sangat berharga. Hidup suci, kudus, tidak mau melakukan kejahatan. Ya, walaupun terkadang kita juga terjerumus dan jatuh untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa kita sangat berharga. Bahwa hidup kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa-dosa dan pelanggaran kita dengan kematiannya. Dengan darahnya yang tercurah. Sungguh mahal pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dalam pembacaan kitab Mazmur 127 ini dinyatakan tentang berkat Tuhan pangkal selamat. Anak-anak Tuhan adalah berkat yang sangat berharga. Jadi semua anak-anak dimanapun berada, hidup kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Walaupun masih kecil, anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja, hidup semua anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu anak-anak tidak boleh disepelekan oleh orang dewasa. Baik kakak, abang, atau adik-adik, atau juga mungkin papa dan mama kita. Atau saudara-saudara kita yang lebih dewasa dari kita. Dan dalam pembacaan ini, dalam pembacaan Mazmur disebutkan bahwa anak-anak adalah impian, harapan setiap keluarga. Setiap keluarga menginginkan memiliki anak. Tentu kalau setiap keluarga memiliki anak, ini merupakan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itu merupakan satu pertanda yang sangat besar bahwa Tuhan menitipkan hal yang sangat berharga dalam tiap-tiap keluarga, yaitu anak. Karena memang kita tahu anak-anak ya yang diberikan Tuhan di dalam keluarga mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua bila anak-anaknya hidup di dalam Tuhan. Tetapi bila anak-anak tidak hidup di dalam Tuhan, ini sangat mendukakan hati orang tua. Dan dalam pembacaan Mazmur ini dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi sangat berbahagialah seorang ibu bila diberi Tuhan kesempatan mengandung. Berbahagialah seorang anak bila bisa dia dibesarkan di dalam kandungan ibunya. Dan sangat berbahagia seorang anak karena dia dapat dibesarkan oleh orang tuanya. Ini menandakan bahwa kita berharga. Coba anak-anak kami ingat-ingat apa yang telah diberikan oleh orang tua. Dia sangat menghargai anak-anaknya. Demi anak-anaknya, demi cintanya kepada buah hatinya, dia mau lelah bekerja tanpa mengenal lelah. Terkadang dia memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun kadang kita lihat orang tua kita cerewet, sebenarnya dia memikirkan, mengharapkan anaknya menjadi lebih baik. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memiliki masa depan. Sehingga tanpa mengenal lelah mereka
memberikan segala-galanya untuk anak-anaknya, mempersiapkan segala-galanya untuk anak-anaknya. Tapi terkadang memang kita sadari ada juga waktu yang tidak diberikan oleh orang tua secara penuh karena dia mencari dan mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Dan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Maksudnya ini bahwa setiap anak-anak harus menjadi orang yang sukses, pemenang. Kalau seorang pahlawan memanahkan anak panah, pasti tepat sasaran. Ini menunjukkan bahwa orang tua sebagai pahlawan mengharapkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses, orang yang berprestasi, orang yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tua dan terandalkan dalam setiap kesempatan. Ya, karena memang anak-anak pada masa mudanya diberi Tuhan kesempatan untuk hidup tergantung kepada orang tuanya. Tetapi setelah dewasa, ya dia boleh mandiri. Ya, pengajaran yang telah diajarkan oleh orang tua itu tetap dipelihara. Ya, berbahagialah mereka yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Memang benar-benar seorang orang tua ya mengharapkan kesuksesan anak-anaknya. Anak-anak ingat, kalau anak-anak tidak sukses itu sangat mendukakan, menyakitkan orang tua. Tetapi bila anak-anaknya sukses, itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang tua. Walaupun terkadang ya kita lihat ada juga anak-anak setelah sukses melupakan orang tuanya, tidak mengasihi orang tuanya. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, selagi masih ada kesempatan, tunjukkanlah bahwa anak-anak kami berharga, kamu berharga, dengan menghargai orang tua, dengan sopan berbicara kepada orang tua, tidak melawan, ya, dan juga tidak mau mencuri, tidak mau berbohong, karena orang-orang yang berharga hidupnya selalu teruji, kebaikannya diakui, imannya juga teruji, ketaatannya untuk mendengarkan firman Tuhan juga menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mempermalukan orang tua kita. Dan juga kita tidak boleh mempermalukan diri kita dengan melakukan berbagai macam bentuk kejahatan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Dia mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Dan semua yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya, seperti kita menghargai barang-barang mainan yang dibeli oleh orang tua kita cukup mahal, pasti setelah bermain kita simpan, kita masukkan ke box, mungkin ke dalam lemari. Kita juga harus seperti itu. Hidup kita tidak boleh sembarangan, ya, harus teratur, punya disiplin. Dan kalau berkata-kata ya sopan. Dan kalau kita bermain, kita tidak mau main serobot. Kalau kita makan, jangan sia-siakan makanan kita, karena masih banyak orang yang tidak makan. Karena orang yang menganggap hidupnya berharga, orang yang mengetahui hidupnya berharga, dia juga menghargai orang lain. Walaupun memang mungkin mama dan papa kita yang mencari makanan, tetapi harus kita ingat banyak sekali orang yang tidak makan. Dengan kita memakan makanan yang telah kita ambil, berarti itu menunjukkan bahwa kita menghargai kehidupan, menghargai orang lain. Jadi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetaplah rajin berdoa. Jangan lupa rajin membaca Alkitab, rajin belajar, rajin melakukan dan melatih diri untuk melakukan banyak hal yang baik. Karena setiap orang yang mau sukses harus mau hidupnya teratur dan disiplin, melakukan banyak hal seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita mau seperti anak panah,
di tangan pahlawan, menjadi pemenang, menjadi kebahagiaan karena kita memang adalah barang pusaka yang telah dititipkan oleh Tuhan dalam tiap-tiap keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, katakanlah kepada saudara kita yang ada di sebelah kita dengan mengatakan, aku berharga. Kemudian katakan jugalah bersalaman dan mengatakan kita sama-sama berharga. Karena memang kita adalah anak Tuhan. Ya, kita berharga, oleh karena itu kita menghargai Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan tetap menginginkan kita hidup di dalam cinta kasih-Nya. Amin. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kita respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita bernyanyi dari nyanyian hidupku di dalam tangan-Mu. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berharga bagi-Mu. Engkau telah memberikan kehidupan bagi kami, menciptakan kami seturut dengan gambar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Karena dosa dan pelanggaran kami, Tuhan tidak menginginkan kami jatuh ke dalam dosa dan mendapat hukuman mati kekal. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, membawa berita keselamatan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Biarlah kami juga melihat bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Dan kami juga menghargai hidup kami. Kami tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, jauhlah kiranya semua hal yang tidak berkenan bagi Tuhan untuk kami ucapkan, kami pikirkan, dan kami lakukan. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu tetap memelihara hidup kami, supaya antara orang tua dan anak saling menghargai, dan juga antara saudara dan saudara saling menghargai. Dan juga anak-anak kami juga menghormati orang tua, dan orang tua tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Sertai dan berkatilah anak-anak Tuhan, yaitu pendeta, penatua, diaken, emeritus, guru sekolah minggu, dan juga moderamen, klasis, dan semua yang Tuhan telah percayakan sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani di gereja Tuhan.
Kami juga berdoa ya Bapa di surga, mohon kiranya Engkau memberkati Bapak yang kami kasihi, Bapak Yunda dan juga Bapak Rian sekeluarga yang sedang berada dalam keadaan sakit dan juga dalam proses pemulihan kesehatan. Juga kami berdoa untuk Mama Sri yang sedang berduka karena orang tua yang ia kasihi telah menghadap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menghiburkan keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkatilah Indonesia dan pemimpin bangsa dan negara kami. Berkatilah anak-anak kami yang sedang ujian, supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, menggunakan waktu yang baik, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai karena pertolongan Tuhan. Berikan kesehatan kepada anak-anak kami, supaya mereka dapat mengikuti ujian dengan baik, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Berkati juga guru-guru mereka di sekolah, supaya mereka juga berbahagia, dapat memberikan pengetahuan yang mereka miliki untuk semua anak didiknya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai, tetapi firman Tuhan harus tetap kita pergunakan, kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.